يا نبي السلام عليك يا رسول السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tangannya kuat Bu, tapi ibu-ibunya kurang semangat ya Bu. Itu makanya jangan makan-makan dulu. Tadi di rumah udah makan, saya makan kue ya. Kita ulangi ini ya, kita dengarkan. Kalau belum nampak semangat, Ustaz tak semangat juga ceramah. Karena ini kita kajian Rabiul Awal kali ini kita tentang Isra wal Mi'raj ini, kita harus semangat mendengarkannya. Terutama di sini banyak hal-hal yang perlu kita ketahui dan mungkin nanti akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjawab salam Ustaz doakan masuk surga. Amin. Yang tak jawab salam mudah-mudahan masuk neraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. أما بعد فقال تعالى في كتابه العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu min ahyatina ya Allah utmaha uhina ilaika min al-kitab. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak pengurus, ketua pengurus Masjid Al-Munawwarah yang merangkap juga kadus ya Pak Mutiara Mukhlis, kemudian Pak Imam Pak Haji Julian ya Pak Jalius ya Jalius yang suaranya subhanallah saya dengar luar biasa. Demikian juga Pak Imam Ustaz Muslim, dan kemudian kepada seluruh dini mama ya ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya kaum ibu-ibu juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua khususan juga situ saya lihat ada teman saya Pak Munti, ya Pak, beliau dari Polsek Kota Gasik. Saya nampak ya, saya ada. Kemudian kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bertemu di rumah Allah ini di Masjid Al-Munawwarah. Sebentar, ada kesalahan teknik. Duduk anak soleh, tangannya dilipat, kakinya dilipat, mulutnya
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu khususan kepada generasi muda Islam, anak-anak soleh wa solehah yang akan menjadi cikal bakal pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan orang tua yang sudah uzur dan mungkin sudah hampir tidak sanggup lagi mengemban amanah Allah. Maka kalian ini adalah calon-calon pejabat dan calon-calon orang-orang yang akan memimpin di negeri ini. Amin. Saya tengok ini ada calon wali kota, calon bupati, ya, ada calon kepala sekolah, ya, ada calon juga di sini calon gubernur dan juga mudah-mudahan ada juga yang calon presiden. Amin. Wassallallahu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dimasukkan dari hamba-hamba yang mendapat syafaat nanti di yaumil akhir dan masuk surga bersama beliau. Amin. Ya. Anak-anak yang Ustaz cintai, pada malam hari ini kalian dengarkan baik-baik apa yang akan Ustaz sampaikan nanti. Kalau untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah remaja ke atas, bahkan sudah mahasiswa, mungkin ini kajian lebih kepada pemula. Cuma perbedaannya hari ini dibawakan oleh Ustaz Muhammad Abi Yusuf dari Fotogasih. Namun demikian kami bergerak dan berdakwah dalam 4 kecamatan dalam ikatan Mubalik Hidayah. Nah, kalau seperti itu, alhamdulillah saya bisa berada di Al-Munawarah Dayun ini juga atas rahmat Allah, izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak izin Allah kita akan tak bertemu sini ya. Jadi kita bertemu di rumah Allah yang mulia ini dalam suasana yang mulia. Mudah-mudahan kita adalah termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Amin. Kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian tahu tanggal berapa jatuhnya sebab peringatan Isra Mi'raj atau apa peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Tanggal 11. Tanggal 20 Rajab. Jadi enggak ada tanggal 11. 27 Rajab. Jemaah Allah, sejarah ini hanya sekedar saja yang Ustaz sampaikan, tapi nanti lebih kepada dakwah dan kemudian tarbiyah. Sejarahnya ini dimulai dengan sahabat Al-Zahri wal-Qurwa, 2 sahabat Rasulullah SAW. Mereka itu menyampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah melakukan perjalanan yang fenomena. Perjalanan apa? Fenomena yang tidak masuk akal, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Dari Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari mana? Dari Masjidil Haram ke Aqsa dan kemudian diangkat ke Sidratul. Nah, ingat ya, Masjidil Haram di mana? Di Mekah dan kemudian Masjidil Aqsa di Madinah, di Palestina. Ini sebagai presentasi sama Imam Presiden, Pak. Karena kami termasuk pejuang suku itu dan kemudian kami diberikan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dinaikkan ke Sidratul. Tahu nggak Sidratul Muntaha di mana? Di mana? Di mana Sidratul Muntaha? Di Dayun? Di langit ketujuh. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Aqsa di Baitul Muqaddas di Palestina. Kemudian Allah angkat ke Sidratul Muntaha bersama siapa? Siapa itu? Ya, penghulu dari segala malaikat dengan menumpangi kendaraan yang bernama
sejarah, tapi juga menjadi suatu peristiwa yang mengenaskan. Gimana kata Allah, Bapak dengan Allah? Kenapa? Dengan peristiwa ini terjadi perpecahan di dalam umat Islam ketika itu. Betul? Betul. Kenapa demikian terjadi di ajaran Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ini bisa terjadi perpecahan? Karena apa yang dilakukan Rasulullah hanya dalam 2/3 malam itu tidak masuk akal. Kenapa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dari Makkah ke Palestina itu beribu-ribu mil. Itu kalau dalam perjalanan sampai, apalagi sampai naik ke Jabatul Muntaha, dikira-kira dengan ilmu apa yang antariksa itu 3 bulan, Pak. Tapi dilakukan Rasulullah hanya 2/3 malam. Masuk akal nggak? Tidak. Masuk akal nggak? Tapi percaya nggak? Kenapa? Karena itu dari Rasulullah Sallallahu. Mungkin nggak Rasulullah bohong? Karena Rasulullah syidid. Ya, dia adalah amanah, terpercaya, dan dia itu al-amin. Dia juga seorang yang tabligh, yang menyampaikan, dan dia sudah sampaikan apa kebenaran itu. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, malam itu terjadi perpecahan sahabat. Terjadi 3 golongan. Berapa golongan? 3. Dulu anak soleh, tangan kakinya dilipat, tangannya dilipat, bulunya disumbat. Berapa golongan? 3. Satu golongan, itulah golongan orang-orang yang bertambah imannya, yaitu orang-orang yang benar iman. Siapa mereka? Itulah yang pertama meyakini ketika disampaikan oleh kafir Quraisy kepada Abu Bakar, Syekh Abu Bakar ketika itu disampaikan kepada tentang ceramah atau berdakwah dari Rasulullah bahwa dia sudah melakukan Isra Mi'raj. Ketika itu semua orang kafir tertawa, Muhammad gilo, Muhammad kola apa itu masalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah itu setelah mengikat tujuan, ya kan? Naik burung ada yang tumpang apa tuh? Alah, saking berjamaah itu Pak. Ikan cuma Nabi itu saking orang Islam. Apalagi menyampaikan itu Rasulullah pasti benar, karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita singkat karena waktu dan berarti ada pertanyaan kanan. Masuklah kepada kemudian sahabat-sahabat lain juga masuk percaya, yang benar-benar iman yang kuat. Yang kedua adalah golongan orang munafik, Pak. Mereka ini orang-orang fasik ini, Pak, setengah-setengah. Dia tidak, ayo. Percaya tapi tidak. Ada yang percaya tapi tidak. Ayo. Ada yang percaya tapi tidak sebarang-barang, tidak. Kadang-kadang ya, masuk akal tapi yang itu Muhammad Rasulullah, tapi tidak masuk akal. Akhirnya dia mengatakan, ini orang munafik itu. Orang munafik itu lain di mulut, ya kan? Lain di hati, lain pula dalam berbuat. Iman yang benar bagaimana? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalan bil arkan. Itu iman yang benar, Pak. Apa yang yakin dalam hati kita dan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada perubahan. Allah cuma satu. Ya, Rasul yang benar itu adalah Rasul yang kita yakini, Nabi Muhammad SAW. Yakin kita. Lalu kita ucapkan dalam perbuatannya kita ragu, Pak, dengan Al-Quran dan hadis dan risalahnya. Ini namanya orang munafik. Tanda-tanda orang munafik tidak sama antara yang di hati dengan yang di mulut, apa yang diucapkan dengan apa yang dia Yang terjadi yang ketiga yang luar biasa, dia sudah beriman, dia sudah bersyahadat kepada Rasulullah SAW, Pak.
ternyata mereka harus murtad karena mereka bilang Nabi Muhammad gilo. Tidak masuk akal, ya kan? Nabi Muhammad itu penghayal. Masa ada mimpi yang gimana? Mimpi itu disampaikan doa aja. Subhanallah. Ya Allah, akhirnya mereka murtad. Inilah mereka yang imannya menipis. Coba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi pertanyaan kita hari ini, apa yang dilakukan Rasulullah? Nah, duduk anak soleh, kakinya dilipat, tangannya dilipat, mulutnya disut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj? Apa? Dalam rangka apa? Dan apa yang dilakukan Rasulullah ini, dengarkan nanti ada pertanyaannya. Yang pertama, Rasulullah itu ya dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput satu risalah, satu ibadah, satu-satunya ibadah yang tidak ada lagi ibadah yang langsung dijemput kepada Allah Subhanahu langsung. Nah, ibadah sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang langsung dijemput. Kalau yang lain bagaimana? Anak-anak, kalau yang lain? Kalau perintah haji melalui Jibril, melalui wahyu saja. Ya kan? Perintah berkurban juga. Perintah berpuasa satu bulan penuh, kita bulan Ramadan yang akan insyaallah hampir lebih kurang 1 bulan lagi, juga itu diperintahkan dengan wahyu saja, dengan perintah perantaraan Jibril. Tapi untuk salat ini, khusus untuk salat, langsung dijemput ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak, makanya kalau kita sholat jangan main-main. Kenapa? Semua apa yang kita lakukan dari mulai takbir sampai ruku dan kemudian sujud dan salam, diakhiri dengan salam, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita sholat, Pak Bujara, Pak Galus, berarti kalau kita sholat, Pak Imam, kita sedang mi'raj. Kita sedang mi'raj sama seperti Rasulullah, sedang menghadap Allah. Makanya ketika sholat kita tak boleh main-main. Ada orang sholat yang seperti contoh ayat ada Pak, Allahu Akbar, sholat orang munafik, orang munafik itu menghadap Allah. Bapakku menghadap komandan, ya Pak Menteri, ya boleh nggak? Allah ngomong cepat-cepat. Allah kalau ngomong apa komandan ini ada tadi Pak ada jadi ini pakai suruh orang munafik, ya kan? Ngomong sama komandan ini nggak boleh gitu. Ngomonglah sama Pak Camat ngomong kayak gitu, apalagi sama Pak Jokowi nggak boleh. Ya kan? Ngomong itu pakai tumanina, ada koma titiknya, ya. Masa ngomong aja. Makanya sholat itu orang yang khusyuk sholatnya khusyuk, dia ingin berbicara pelan-pelan. Begini Pak, sekarang saya ini sedang menggalang apa untuk masjid Pak, kata Pak Ketua Masjid. Kami sedang membangun ini. Dengar enak, dijawab. Jadi sholat itu semua bacaan kita Pak dijawab Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, makanya sebelum Allah jawab pelan-pelan Allah, ya kan? Tidak cepat-cepat saja, kadang-kadang sakit. Coba lihat Tuhan.
Cuman insya Allah SWT ini orang-orang yang sholatnya itu tapasoh indah sih yang lebih lagi utama aja. Kalau malu sama itu malu sama tetangga, malu sama cucu, malu sama menantu. Cuma insya Allah SWT yang kan kepada Allah, makanya sholat itu karena itu di seluruh ritual yang dilakukan oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha itu Bapak kata Allah hanya dua saja, Allah dan Rasulullah SAW. Jibril di mana yang antar tadi? Oh ternyata di langit 7 saja di bawah aja ya Pak. Gak naik di atas, gak bisa. Kalau dia naik terbakar. Ya terbakar gak bisa. Yang bisa izin itu yang untuk bisa Allah Subhanahu Wa Taala hanya Allah dan Rasulullah. Hari ini kita umatnya diberi kesempatan Allah untuk berjumpa langsung dengannya. Alhamdulillah. Makanya sholat ini seolah-olah kita sholat itu bukan adalah sholat witir, sholat terakhir Pak, pelan-pelan berjumpa. Bahkan di sujud terakhir saja menengoknya jadi lama itu memang ada doa. Cuma dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu ketika sholat terutama kalau ingin cari musuh sholat dan kita berjamaah, rasakan nikmatnya sholat. Jangan sholat itu seperti sholat orang munafik yang ingin hanya menyelesaikan kewajiban saja. Padahal kadang-kadang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anak-anak duduk anak soleh, kakinya dilipat, tangannya dilipat, bulunya disumbat. Apa yang kedua? Berjalan Rasulullah Allah ingin menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya. Apa kebesaran Allah? 7 lapis bumi langit yang tinggi itu adalah kekuasaan. Dilihat oleh Rasulullah Subhanallah, Masya Allah. Begini berlipat-lipat di atas langit adalah tidak bulan sampai Allah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha sana. Ya, di sinar rata arasnya Allah. Jika ada lagi kekuasaan, tidak ada yang bisa masuk dalam kecuali Rasulullah satu-satunya. Rasul lain dan lain tak bisa Pak. Belum ada yang panggil Pak. Cuma Rasulullah kita sebagai umat Islam untuk umat ukhrijat linnas. Coba baca Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa Allah dalam apa yang dilihat dari surah apa ini? Allah ingin menunjukkan kuasanya bahwa Allah berkuasa dari bumi, langit dan langit sampai ke Sidratul 7 lapis langit. Allah yang berkuasa yang menjaganya Pak. Ya, Pak, Bu, anak-anak, lihat siapa yang bisa menumbuhkan tanah setinggi Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Kelut. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengeruk begitu besarnya 2/3 bumi ini diisi oleh air laut? Siapa yang bisa terus sampai di bawah 7 lapis bumi? Siapa yang bisa menahan langit yang tinggi dengan antarikshanya, bulan, segala antariksa di dalamnya, dan kemudian langit, bintang dan matahari berputar tanpa pernah berhenti berubah. Hujan pun berhenti-henti, kalau hujannya langsung dibuat, maka banjir pula ada ya kan? Tapi Allah itu yang mengatur siang dan malam, Allah yang mengatur cuaca, Allah yang mengatur perputaran matahari, bulan, bintang, dan seluruh antariksa yang ada di dalamnya. Allah yang memberi. Dilihat Rasulullah Subhanallah. Allah ingin melihat kekuasaan. Sombongkah Allah Pak? Sombongkah Allah Dek? Sombong? Sombong. Karena Allah pantas dong. Kalau kita bangga sombong. Hari ini sombong bisa panggil mati. Nah, ada sombong. Sombong paling sekitar 60 tahun. Ya kan? Yang sombong itu yang makanya tak boleh sombong Pak. Iblis saja yang sombong, Allah masuk ke dalam neraka. Jadi orang sombong masuk neraka. Allah masuk sombong karena Allah berkuasa. Allah masuk sombong karena Allah pencipta. Allah masuk sombong karena Allah yang maha besar dan maha dan segala-galanya. Ya, yang kedua, yang ketiga, Allah ingin menunjukkan kepada kita
Islam, umat Muhammad, bahwa sesungguhnya surga itu betul ada surga, neraka itu Pak, ketika Rasulullah SAW melihat surga, sumringah dia Pak, tersenyum dia, ya Allah, menikmati surga itu. Tak ada tempat yang lebih indah di dunia ini. Paris kecil, London kecil, Bali kecil, tidak ada yang indah tempat pemandangan, tidak ada, semuanya kecil Pak. Makanan tidak ada yang paling enak. Kalau dikatakan hari ini rendang paling enak di dunia, hari ini lebih enak lagi Pak. Buah-buah lebih banyak lagi, bermacam-macam. Itu lebih surga. Kalau ada orang yang cantik, ibu merasa cantik sekali, cantik dari para wanita-wanita yang ahli surga. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah tidak pula melihatku di dalam satu sejarah. Tidak ada, saya tengok di dalam ini, tidak ada pula yang seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang ahli surga Pak. Tidak ada, saya tengok ini Pak. Walaupun ada yang sampai hitam semua, punya pacar, ya kan? Ada pegawai juga, ada untuk haji, ibu-ibu juga cantik-cantik. Tidak ada yang di dalam surga ini ada yang seperti bapak dan ibu-ibu, seperti anak-anaknya juga tidak ada. Jadi apakah bapak-bapak dan ibu-ibu tidak calon surga? Tidak Pak, nanti bapak muda kembali, ibu muda kembali. Wanita di dalam dan lelaki di dalam itu, mereka semuanya muda dimuliakan Allah. Mereka belia dan macam-macam. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Rasulullah masuk ke dalam neraka, melihat neraka, jalan di bawah Jibrilnya, jalan. Tiba-tiba Rasulullah menangis. Kenapa itu? Kenapa mereka disiksa? Bu! Ternyata yang menangisi Rasulullah siapa? 2/3 itu Pak. Ternyata di dalam neraka itu ibu-ibu Pak. Bu, 2/3 di dalam Rasulullah di sejarah Bu. 2/3 itu wanita. Padahal Rasulullah sudah memberikan jaminan kemudahan kepada ibu masuk surga dibandingkan kami Bu. Dibandingkan bapak-bapak, betul Pak? Betul. Bu, ibu hanya 3 saja. Atiullah wa atiur Rasulullah wa ta'atul iman. Ibu patuh saja kepada Allah, ikuti risalah yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Ibu patuh kepada bimbingan Rasulullah, sunnah Rasulullah, dan patuh kepada suami. Insya Allah ibu masuk surga. Kalau bapak Bu, seorang suami itu bapak itu seperti seorang imam. Pak Imam, ya kan? Pak Imam salah, yang menanggung Pak Imam sendiri, betul? Gak ditanggung oleh makmum. Tapi kalau makmum salah dalam tata tertib kita melakukan rukun dan syarat salat, maka ditanggung oleh imam. Ya Pak ya, kasihan ya Pak Haji Indonesia. Imam itu gak mudah. Dia yang menanggung dosa, tapi dosanya gak ada yang nanggung. Sama dengan suami. Kita para suami, ya, kita istri tak menanggung dosa kita ternyata Pak. Tapi kita suami-suami, calon-calon suami, ya, ini calon-calon suami. Ternyata istri tak menanggung dosa kita Pak. Anak tak menanggung dosa kita. Kita tak sholat, kita main judi, kita tak puasa, kita tak berzakat. Bapak ibu tak menanggung dosanya. Yang menanggung dosa siapa Bu? Bapak sendiri. Kasihan nih bapak, ya kan? Kasihan nih laki-laki. Tapi kalau istri ibu tidak pakai jilbab, bapak yang berdosa ya bayar. Ibu nggak sholat, bapak yang berdosa. Ibu nggak membayar puasa, yang bohong-bohong nggak bayar apa hutang kan? Ada juga yang berhutang. Hati-hati yang punya hutang puasa. Gak bayar hutang yang dosa saja bapak. Biar aja bapak dosa kan bapak rajin banyak sholat pahala. Jangan Pak. Kalau kasihan sama kami suami-suami yang bapak orang tua dan hei anak-anak, kasihan kalian. Kalau ini orang tua kita yang mendapatkan pahala, orang tua mendapatkan pahala dari pahala yang kalian buat. Kita masuk yang keempat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata firman Allah semata dalam neraka yang wanita yang banyak tadi, ternyata oleh Allah wanita
apa yang disiksa ini untuk ingatkan saja. Dilihat ketika Isra Mi'raj Rasulullah, pertama wanita ini lidahnya dipotong-potong karena ternyata mudah lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang, ya kan? Mudah saja itu menghibah, mudah saja itu oleh menceritakan orang lain. Paling mudah ibu mau mencari kelemahan orang lain. Boleh kalau ada orang mamanya baju merah, kulitnya hitam, balau. Lama saja, ya kan? Dipakai lo jilbab, pakai lo malah suci lemahnya, sunnah wal jamaah, sunnah murni. Orang baik salat, tumben belum? Tumben ya. Tak kayak biasanya lemas. Tumben ini salat sunat aja tuh masalah. Cemari baca Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulut cepat. Apalagi ibu yang baca Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita itu yang membuka aurat. Rambutnya dipotong-potong, dijawabkan takut ya Bu ya. Makanya janganlah kita berusaha untuk bagaimana kita membuka aurat. Karena sunnah terbesar dari Rasulullah untuk para wanita. Ingat para wanita, kalau ingin selamat karena dunia akhirat, selain patuh pada Allah pada Rasul, maka Rasul mengingatkan sunnah terbesar wanita, jagalah auratnya. Jaga aurat. Ini alhamdulillah di dalam badan aurat, Pak. Gak tahu di luar ya kan. Satu ibu membuka aurat, tengok ke sebelah tetangganya, mau satu orang dosa, suaminya pun dosa. Keluar ibu ke pasar, berapa orang yang tengok itu Bu? Dia cari ya ibunya, cari apa ibu, apa yang pasti mulai kan? Nah, kabutnya banyak orang tuh apa tuh? Tapi 3 rupiah kan mah. Banggawan dia maksiat banget ibu-ibu ya. Bukan lagae, saudara. Lagae ini aku lihat tujuannya untuk apa? Mengajarkanlah tarbiyah pada cucu. Itu. Kalau ibu hari ini ingin anak-anak itu pakai jilbab, bagaimana caranya Bu? Ini Ustaz ajarkan kiatnya. Ibu dulu pakai jilbab, ya Bu ya. Kalau ibu anak ibu ingin menutup auratnya, maka ibu dulu pakai aurat. Jangan coba-coba menyuruh tapi tidak melakukannya. Ini akan mendapatkan resiko yang berat. Dan yang terakhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Allah Subhanahu ingin menunjukkan pertemuan Rasul dan para Nabi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Ini juga adalah dalam rangka tidak ada dilakukan oleh Rasul-Rasul dan Nabi lain. Rasulullah bertemu dengan seluruh para Rasul. Berapa Rasul kita? Nabi kita berapa? 25. Maka bertemu dengan yang 24 tadi Pak. Bertemu dengan Nabi Idris. Itu jadi Pak Imam ya Pak. Itu tentang malaikat dan tentang ini masuk surga dan dalam surga Pak. Anak keluar Nabi Idris tersebut. Terdengar bau harum Siti Masyito. Ya, yang musri. Dan kemudian terdengar bunyi terompah Bilal bin Rabah, yaitu budak yang kemudian Allah muliakan dijamin masuk surga. Terompahnya dikenal. Tanya pada Jibril, wahai Jibril, itu kayak terompah si Bilal. Kalau kan tekelek itu lah, kalau di kampung kami tekelek tahu. Ustaz, masalah. Jadi kalau di kampung kami itu dulu kita tekelek kata konten. Supaya didengarkan itu bukan supaya didengarkan mereka, supaya didengarkan itu. Supaya didengarkan orang tangga. Yang Allah memerintahkan kepada kita sholat ini ternyata 50 rakaat Pak Gadus. 50 rakaat Pak Imam. Sekarang menjadi 17 rakaat. Kalau seandainya 50 rakaat gimana Pak? Dan sempurna kita jualan. Baru buka Allah baru mulai 23 orang baru baca dulu. Allah dibaca orang tadi 50 rakaat. Dikurangi diskon menjadi 17 rakaat. Kenapa? Kata Nabi Musa, ya, kata Nabi Musa dan Nabi Isa, hei Muhammad, kau ketahui, umat Allah, ketek-ketek, pendek-pendek, lembek-lembek, pesek-pesek. Jangan kata Allah.
Subhanahu wa taala. Jadi kita ini umat Rasulullah itu ternyata karena dulu pun orangnya sampai 500-an Pak. Nabi Musa umatnya sampai 500, Nabi Ibrahim sampai 389. Golongan Nabi Muhammad cuma 63 kan? Itu pun ada yang sudah meninggal baru 28 tahun, tak lama-lama. Jangan ada Allah Subhanahu wa taala. Pendek-pendek umurnya, ya, lemah-lemah orangnya, kecil-kecil orangnya, kurang gizi. Orang dulu besar, ini kecil. Jangan ada Allah Subhanahu wa taala akhirnya dapat dispensasi. Itulah yang 5 waktu. Yuk, anak-anak, subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, maghrib, 3, dan isya. Anak kita dulu anak soleh. Ya, jaga diri Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sudah melakukan itu berjumpa dengan Allah, ketika Rasulullah kembali, nah ini ceritanya Allah, Rasulullah turun lagi ke bumi. Kita singkatkan aja ya, turun ke bumi dan disampaikanlah ini kepada yang ada di sekeliling itu ketika itu umat Islam, dan didengar juga oleh orang kafir. Apa yang terjadi? Itulah yang terjadi di awal tadi. Tidak kita kaji lagi, betul? Terjadi berapa golongan? Iya, satu golongan orang yang beriman. Yang kedua orang yang munafik. Yang ketiga golongan orang-orang murtad. Nah, ini orang murtad ini coba baca Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah li dzikri, tegakkanlah salat untuk ingat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini disampaikan oleh Rasulullah, wa aqimus shalah. Apa kata yang disampaikan oleh apa? Wajib inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selalu ucapkan inilah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam yang menginginkan kita, yuk sama-sama kita setelah sampai ayat itu sempurna dan barulah apa yang terjadi, Allah berikan kepada kita Al-Quran dan didikanlah sholat. Maka sholat inilah yang menarikkan ibadah yang pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Jemaah dirahmati Allah, ada duduk anak sholat, kakinya dilipat, tangannya dilipat, mulutnya dilipat, gak boleh ngomong. Ya, coba kita Allah Subhanahu wa taala. Innama sallallahu bil amala yawmil amalu bis salat. Itulah kepada Allah. Kita tidak tahu ada 3 hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala nanti inilah salat inilah yang akan menyelamatkan kita dari segala keburukan, dari segala maksiat yang kita lakukan yang tak bisa, sholat yang tinggal, puasa yang tinggal, ya, zakat yang tak terbayarkan, orang kaya-kaya dan orang-orang yang belum mampu tak sanggup yang haji dan umrah, dan kemudian orang-orang yang mampu dan bersedekah dan tidak bisa dia berinfak, maka menyesal dengan amal sholat ini semuanya akan terbantu. Maka ujian dia lakukan Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam ketika itu. Maka diperintahkan sholat, maka lakukanlah sholat itu, karena sesungguhnya Allah inginkan kita, Allah yang Maha Kuasa, kita yang lemah agar dekat kepada Allah. Terbukti apa yang kita ucapkan ketika sholat, inna sholati wa nusuki lillahi. Itu janji kita kepada Allah. Apa sesungguhnya? Apa? Hidup apa? Sesungguhnya hidupku, matiku, ya kan? Amal ibadah semuanya karena Allah Subhanahu. Jemaah yang dirahmati Allah Taala, maka ketika ini lihat hari ini malam Allah, kenapa kita lihat orang banyak yang meninggalkan sholat? Bu, anak-anak banyak yang tidak sholat, betul? Siapa yang lengkap sholat 5 waktunya?
Assalamualaikum. Ini ya, yang nggak boleh kok ini betul. Zuhur tadi salat, maghrib salat, zuhur salat, berarti bohong ya. Masih tidak salat. Nah, siapa yang 5 waktu yang lengkap? Tadi bukan zuhur, salat Jumat. Salat Jumat. Betul. Anak kita siapa namanya? Oh iya, Salat Jumat. Iya. Asal. Coba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya orang meninggalkan salat? Karena ada yang kurang dalam keyakinan kita. Tauhid di dalam diri kita, di dalam hati kita ini belum. Kira sallallahu ini salat seperti menyampaikan membayar hutang. Orang bayar hutang payah, Pak, betul? Kalau sudah katakan, ada katakan, salat bayar hutang, bayar hutang dulu. Siapa yang salat bayar hutang? Kalau dikatakan salat itu bayar hutang, itulah yang benar. Tapi salat itu adalah kita ingin bertemu dengan Allah. Nah, siapa yang ingin jadi kekasih Allah? Habibillah. Ya, Masya Allah. Semua menjadi kekasih Allah. Syaratnya adalah kalau ingin disayangkan oleh yang dikasihi, tentu kita bertemu dengan orang yang kita kasih. Iya, Bu. Bapak dulu waktu bapak masih pacaran sama ibu, kalau nelpon pasti ibu langsung angkat. Kalau bapak dipanggil ibu, Bang, kita jumpa di sana ya Bang. Oh iya Bapak. Kalau sekolah, kalau kerja dia permisi dulu Pak, ada Pak. Ini Pak ada masalah di rumah sakit. Yang mana Allah SWT? Kenapa? Kalau orang yang dicintai yang memanggil dia pasti dah. Betul. Betul. Tapi kita katakan kenapa tidak? Ingin jadi kekasih Allah, ya kan? Pak Putih dipanggil Bapak Hussein, Pak. Datang nggak Pak? Sedang ngapainnya datang? Pak Brigadir, Mika, sama Pak datang. Bapaknya. Saya tunggu di sini ya. 2 jam lagi. Bagaimana sedang tidur Pak itu bangkit. Seorang pekerja dipanggil oleh atasannya yang punya pemilik perusahaan pasti dan kenapa? Kenapa datang? Seorang guru dipanggil oleh kepala dinas atau kepala sekolah pasti datang. Seorang prajurit dipanggil oleh komandannya, dia pasti datang. Kenapa? Takut. Tapi kenapa kita tidak takut ketika Allah memanggil kita? Siapa yang memanggil kita? Allah. Melalui lisan Bilal atau Ghalib. Allahu Akbar. Betul? Allah memanggil, yuk, ayo salat, ayo salat, kata Allah melalui lisan yang azan apa namanya? Muazzin Bilal. Tapi kenapa kita tak penuhi? Kok sama manusia takut, sama komandan takut, sama atasan takut, sama raja takut, sama presiden takut, tapi kenapa tidak takut kepada Allah? Emangnya yang ngasih kita makan siapa? Yang ngasih kita napas, nyawa ini siapa? Allah. Enggak takut. Yang ngasih kita nikmat, anak-anak yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, istri-istri yang cantik-cantik dan soleha, punya rumah yang besar yang mewah, punya mobil yang megah, punya sawah, punya uang yang begitu berlimpah. Tapi kenapa ketika Allah panggil yang fasilitas berikan, ini kamu berikan rumah dinas, dikasihkan kamu mobil dinas, dikasih gaji, dikasih ini, dikasih ini semua. Ketika dipanggil oleh atasan, kita pasti terburu-buru karena takut itu takwa. Makanya orang yang takut kepada Allah, ketika azan dipanggil dia akan tunaikan, baik itu untuk masjid, musola, apa dan di mana saja dia berada. Tapi sunnah yang terbesar dari Rasulullah SAW pada para rijal, pada orang laki-laki adalah melakukan sholat itu adalah sholat di masjid berjemaah dan di awal waktu. Walaupun hukumnya tidak wajib, sunat muakkad dan itu sunnah yang sangat besar. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup pengunci dari kajian kita pada malam hari ini,
Kita ingatkanlah sesungguhnya ibaratkan suatu bangunan. Tauhid kita ketika mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudu ala soleh, kakinya dilipat, alhamdulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ibarat suatu bangunan, maka kita membangun Masjid Al-Munawwarah. Yang pertama dibangun oleh pengurus pembangunan adalah pastinya namanya pondasi tauhid. Tauhid itu dulu kuatkan tauhid, kuatkan pondasi. Hati-hati buat rumah pondasinya enggak kuat, ini runtuh. Makanya banyak orang sholat, dia tidak orang beriman, tapi dia tidak kuat imannya, dia runtuh. Banyak orang bangun rumah, tidak kuat tiangnya, dia jatuh. Maka jika baca Allah Subhanahu wa taala dikatakan as-shalatu imadun, di sholat itu tiang agama. Maka di dalam ibadah, dalam keimanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat adalah tiang dari akidah kita. Makanya orang yang tidak sholat mau tahu bukti orang yang beriman, orang munafik, apalagi dia orang kafir, lihat dari sholat. Betul? Ya, makanya kata Allah SWT, "Faman aqama faqad aqamaddin wa man aqama faqad aqamaddin." Barang siapa yang menegakkan salat, dia sedang menegakkan tauhid keimanan di dalam diri dia. Barang siapa yang bermain-main dengan salat dan melalaikan salat, fawailul lil muslimin, pendusta agama, mereka itu sedang merobohkan bangsa. Wa in fasadat faqad dharabaha. Maka dikatakan barang siapa nanti jatuh seorang hamba di yaumil akhir, di dalam kubur ketika ditanyakan, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Ma nabiyuka?" "Ma kitabuka?" "Ma imanuka?" "Ma ikhwanuka?" "Ma amaluka?" Maka kepada Allah, ketika amal ditengok oleh malaikat, tengok amalan, oh ternyata ini hamba Allah yang rajin menjaga sholat di waktu, bahkan dia menjaga sholat sunnah, dan kemudian juga dia tambah dengan sholat lainnya. Makanya dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang jelek, maka langsung saja malaikat memberikan hukuman kepada mereka. Maka nanti di yaumil akhir pun, ketika kita sudah hisab dan dilihat ditimbang, yang pertama ditimbang itu Bapak Ibu Allah adalah amalan sholat. Kalau ditimbang sholat ditimbang berat, maka malaikat tidak melihat lagi amalan-amalan lain. Sudah, kalau amalan ini sudah bagus, maka amalan lain sudah sempurna. Kenapa demikian kepada Allah SWT? As-salatu bijalun wafa'u zillahu kata Rasulullah. Salat itu adalah ukuran ibadah. Kalau sempurna suatu ibadah salat, maka sempurna pula lah disempurnakan Allah dengan kekurangan-kekurangan. Kurang sedekahnya, kurang namanya baca Qurannya, baca kurang pandai dia namanya dalam berdakwah, dia tidak berjihad, dia tidak berperang, tapi sholat dijaganya, ini sudah menjamin dia masuk surga. Amin. Sebaliknya ditimbang pula, tak ditimbang langsung ke kiri, ternyata kata sholatnya berkurang, maka baiknya pergaulannya, dia orang yang sedekah, dia yang orang yang haji, dia yang orang-orang yang sedang pandai membaca Al-Quran, tapi ternyata sholatnya rusak, maka Allah tidak menjamin masuk surga. Kenapa? Allah melihat tidak sempurnakan amalan lain karena sholatnya. Anak-anak, kuis. Maka oleh sebab itu mari kita sempurnakan sholat kita. Ketika kita sholat, anak-anak duduk anak sholat, kakinya dilipat, mulutnya disumpah. Mulai kuis. Ya, siapa tadi yang bekerjanya betul, benar-benar 7 tangan, 3 orang untuk Nisha, 3 orang untuk Rijal. Ini alhamdulillah
dari donatur ini bisa untuk beli sepatu. Jangan belikan paket, ya. Dibelikan paket pula, ya kan? Apalagi belikan sepeda nggak cukup. Yang pertama, ya, semua dengar? Ini benar, dulu anak soleh. Hanya boleh menjawab siapa yang sudah Ustaz panggil ke atas. Coba, Sabita Pak Adus siapa? Tunjuk Pak siapa? Siapa atau siapa Pak? Pak Meski, siapa tunjukkan anak siapa yang tunjuk tangan yang lebih cepat Pak? Bisa Pak, kita tolong Pak saya. Siapa yang paling cepat nanti? Saya nggak nampak. Nah, tunjuk nanti Pak. Ya, anak-anak, pertanyaan pertama. Iya, ini pertanyaan pertama. Siapa yang tahu? Nah, ini Pak Ustaz boleh ya, ada muslim nanti yang apa ya? Yang tengok Pak, yang dulunya benar, nah, soleh mana? Tangannya dilipat, dilipat. Di mana tempatnya yang dikatakan Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Maka di manakah yang namanya Sidratul Muntaha? Ayo, mana? Iya, di depan, dipegang ini. Sini. Ini. Sini. Nah. Ini. Yang ada sana. Nah, sini. Siapa namanya? Solihin. Oh, Solihin. Kelas berapa? 6. 6 pesantren, 6 SD ya. Solihin. Apa pertanyaan tadi? Di manakah letaknya Sidratul Muntaha? Betul ya, alhamdulillah nih, lumayan, alhamdulillah. Benar ya, benar Pak. Ya, yang kedua, nah itu isya dulu, ya isya dulu yang lagi jangan ya, yang isya. Ada 3 golongan, yang terpecah dari kaum muslimin ketika peristiwa fenomena yang tak masuk akal yang hanya bisa diterima dengan iman. 3 golongan, coba sebutkan 3 golongan tersebut. Iya, itu tunjuknya iya, pintar, kecil, berani, dengar ya. Ya, saya yakin benar dia, karena dia diam Pak Ustaz, tapi dia namanya salah, siapa namanya? Siapa? Zahir ya. Kelas berapa saya? Pak SD ya? Iya. Ada bapaknya sini? Ibu? Ada mama? Nggak ada? Di rumah? Ada semua? Ya. Ya. Nah, pertanyaan tadi apa? Ketika disampaikan Islam ada 3 golongan kata Ustaz tadi berpecah. Ya, Islam terpecah dari 3 golongan. Golongan satu namanya golongan orang. Iya. Siapa yang pertama percaya kepada apa yang disampaikan Rasulullah? Sahabat? Siapa? Gak ada pertanyaan. Ini pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq, dia orangnya. Yang kedua golongannya, iya, orang munafik itu yaitu orang yang setengah-setengah, lain di hati, lain di mulut, lain pula dan perbuatannya ya. Nah, yang ketiga, iya, yang akhirnya mereka keluar dari Islam, tidak percaya. Dibilangnya Rasulullah itu apa? Iya, kalau saya alhamdulillah dia nanti pendidikan apa? Itu apa? Bayar rumah mama. Saya lagi Ustaz. Yang ketiga nih, karena tadi yang kecil tadi yang namanya semangat, semangatnya tak perlu dulu pula ya. Iya. Jadi semangat di awal saja. Iya. Iya. Lupa pula saya lihat. Pada kata Allah, ialah surat apa yang Ustaz bacakan, yang dibacakan oleh Ustaz yang tadi itu. Ustaz ya, Ustaz. Ayo. Sini. Iya. Nanti Ustaz ayatnya mana? Nanti bilang benar ya Ustaz ya. Apa yang dibaca Ustaz ayat tadi? Surat apa? Ayat berapa?
Betul Ustaz? Alhamdulillah. Namanya siapa? Rizky Al-Ghifari. Rizky Al-Ghifari kelas berapa? Kelas 5? 5? Betul 5? Iya. Kok harus di sini? Kayak kira gitu. Jangan. Kelas berapa? Kelas 5. Iya, kelas 5 Ustaz. Mantap. Kelas 5. Ya. Sholat tadi 5 waktu? Sholat Jumat? Kenapa? Ketiduran. Isya capean, subuh mimpi, ya. Tadi sholat subuh ya. Isya tadi sholat. Ya, terima ya. Untuk apa nih? Nabung ya. Nabung di mana? Iya, di celengannya aja. Jangan lupa minggu ya, Ustaz. Yang isya di mana? Ini Ustaz pertanyaannya mudah nih, ya. Bahasa sangat mudah. Maka Allah dulu ketika Rasulullah berjemput salat itu Allah perintahkan 50 rakaat. Ya kan? Kemudian menjadi 17 rakaat. Nabi apa yang menyarankan? Hei Muhammad, mau kecil-kecil, dan kemudian ternyata dia menjalankan 17 itu minta dispensasi. Siapa? Ayo di sana. Yang perempuan. Yang perempuan. Yang mati tangan dari mana? Tuh. Ayat Nabi apa? Tadi sudah bilang jelas. Apa yang ngajeng? Mana yang ngajeng? Perempuan? Itu coba. Mana Ustaz? Yang mana Ustaz tunjuk? Iya, namanya siapa? Iya, jannah, namanya saja jannah. Artinya, Masya Allah, mudah-mudahan ahli surga ya masuk surga. Jannah surga nanti jannah masuk dari produk sama final kita mau baca namanya jannah masuknya ke sana neraka. Ya, kelas berapa jannah? Kelas 4. Jawabannya apa? Iya, subhanallah, betul saja. Alhamdulillah. Salah. Ini untuk jannah. Untuk apa jannah? Jawab. Ya tabung juga iya. Tabung sama mama. Habis tadi. Ya. Alhamdulillah. Ayo berikan lagi. Nah, lagi. Habis siapa tadi? Yang masuk ya kan? Yang terakhir. Ayo. Siapa yang tahu ya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah mendengarkan terompa dan ternyata semuanya saja bunyi di surga. Terompa siapa itu? Ayo mana? Iya ini Ustaz dari sini. Iya yang kanan ya. Namanya siapa? Hasan. Kelas berapa Ustaz? Hah? 6. Kelas 6 ya. Ustaz dengar tadi apa yang saya sampaikan? Apa jawabannya? Sikit lagi. Iya, betul Ustaz? Iya. Ada apanya Android? Ada apa Android? Enggak ada. Jangan kita pakai. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nih, Indonesia lagi. Nah, Indonesia aja. Ini mudah. Kalau nggak bisa tentu sungguh terdahulu. Sunnah terbesar Rasulullah SAW bagi laki-laki adalah menjaga salat di awal waktu di mana azan dan berjamaah. Apa sunnah terbesar dari wanita yang disampaikan oleh Rasulullah? Ayo, sunnah menyebabkan wanita masuk neraka 2/3 di dalamnya. Tadi sudah saya sampaikan. Ayo, cepat. Iya. Ini mau maju juga. Yang kecil mau maju. Dia mau maju. Adiknya. Siapa namanya? Indah. Iya.
indah. Mudah-mudahan indah juga amal ibadah, amalan manusia. Indah kelas berapa? Kelas 5 ya? Iya. Ranking sekolah? Ranking berapa? Ranking 4 ya. Mudah-mudahan besok bisa dapatkan dari ranking 1. Amin. Nah, apa? Apa yang terjawabnya apa? Membuka aura. Si indah tahu nggak yang aura wanita itu yang mana? Selain apa? Yang mana yang menjadi aura wanita? Kan tadi bilang sunatan besar Rasulullah yang menyebabkan wanita itu tidak menjaga kita masuk neraka karena membuka aura. Apa itu? Tidak, yang menjadi bentuk aura itu berarti mana? Jilbab. Yang mana yang harus dijilbab dan yang mana yang tidak perlu dijilbab? Seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan. Ustaz ya, ini keindah. Berdoa alhamdulillah terima ya. Untuk apa? Nabung lagi. Pasti nabung semua. Iya. Ini pasti memakai balik tabungan ini. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah surah ini akan menambah iman kita. Yakinlah bahwa sesungguhnya Allah itu Samiul Basir. Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan janganlah kita berpura-pura menjadi orang munafik wala takfuru kallazina fasikun. Karena Allah tahu apa yang di hati kita, apa yang ada di lisan kita dan apa-apa kebenaran dari amal perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Kita tutup doa saja. Masa bisa banget? Ya, ya. Duduk anak soleh. Berdoa bisa lagi. Kakinya dilipat. Kalau berdoa tidak kakinya dilipat, tangannya diangkat. Ayo kita akan ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sama-sama. Mana tangannya diangkat sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tu'minu biha min jami'il afat wa tahilna ya Allah biha min jami'il hajat wa tudharna ya Allah biha min jami'il syarrat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubayyina Allah biha min jami'il khairat ba'ina innaka sami'un qarib mujib da'wat amin ya أجل اللهم لك الفكر طيب وفضلنا يا الله يا كريم اللهم نسألك رضاك ونعوذ بك من شرك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وجميع المسلمين ونؤمن إلى برحمتك يا ربنا وإبائك الصابر والصابرين وعلى والآيات ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما يا الله يا Tuhan kami pada malam hari ini ya Allah kami berkumpul yang mulia ini ya Allah dalam rangka ya Allah kami mendapatkan ibadah dan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ya Allah ya Allah tambahkan ilmu kami ya Allah tambahkan pemahaman kami ya Allah berikan kami kekuatan ya Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan ya Allah dan menjauh apa yang dilarang orang ya Allah berikan kami kekuatan lahir dan batin ya Allah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW terutama bagi laki-laki yang menjaga sholat sunnah sholat berjamaah ya Allah wa azan
sehingga Rasulullah menangis terisak-isak. Padahal Rasulullah mengingatkan dan telah menyelamatkan kita, telah menyelamatkan ibu-ibu dan para ibu-ibu, menyelamatkan mereka dari kezaliman, dari penistaan kaum Quraisy dan kafir. Tapi di mana Allah Taala mereka ternyata lalai ya Allah, mereka lalai ya Allah menjaga orang mereka ya Allah. Mereka patuh kepada Allah, mereka patuh kepada Rasul ya Allah, mereka juga patuh kepada suami-suami ya Allah. Tapi mereka ya Allah membuka aurat yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah anak kami anak yang soleh wa solehah. Jadikanlah ya suami-suami laki-laki ya Allah, mereka jadi imam amanah yang menjadi contoh dan usaha bagi anak-anak dan istri ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah anak-anak yang sehat, mereka berilmu pengetahuan berakhlak mulia ya Allah, dan jadikan mereka ya Allah pemimpin-pemimpin di masa depan Islam, menegakkan ibadah, muamalah dan muasyarah dengan kalimat Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini Allah bertambahlah jumlah jemaah yang akan salat jemaah yang masjid Al-Haram ya Allah. Ya Allah, semoga ya Allah dengan peringatan Isra Mi'raj ini Allah, para wanita-wanita yang masih membuka auratnya Allah dengan bangga dan maksiat ya Allah, karena yang berdosa orang lain ya Allah, karena yang berdosa suaminya ya Allah, karena yang berdosa orang tuanya ya Allah, dan berdosa setiap orang yang melihat auratnya ya Allah. Maka ya Allah bukakan hati mereka, semoga sampai di rumah mereka bertobat dan mulai mereka suka ya Allah memakai dan menuntut aurat mereka ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami anak yang taat salat ya Allah, yang menjaga salat di waktu dan menjaga ya Allah salat sunnah lainnya. Allahumma barik lana ya Allah bi akhiril rajab was-sa'lam ya Allah, wa barikna ya Allah fi syahr Ramadan. Ya Allah, berkati ya Allah kami di akhir rajab ini ya Allah, dan berkati pula ya Allah kami ya Allah di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah, sucikan pikiran, sucikan amal kami ya Allah. Ya Allah, ahlan wa sahlan ya sarul maghfirah, marhaban ya walad, marhaban ya marhaban. Barakatilah ya Allah, barakatilah ya Allah, barakatilah ya Allah, Allahumma ya Allah fi syahr Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabi rasulillah ajma'in. Subhanallah wa tayyibun fi assalam wa akhirun Astagfirullah minkum. Bapak-bapak, ibu Allah, anak-anak yang mencintai Allah dan Rasul sayangi, demikian kajian hakikat ya, hakikat dari Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kisah sejarah dan kemudian apa yang terkandung di dalam apa yang telah disampaikan ini akan menambah iman kita. Jangan kita menjadi orang yang munafik, apalagi orang-orang yang selalu keluar dari Allah. Wawailul mursalin alladzina an salatihim sahun alladzina hum wa yaqum. Janganlah kita lalai dalam salat, baik lalai dalam jemaah, lalai dalam waktu, lalai dalam adab pada. Subhanallah wa subhanallah hadika astagfirullah. Terima kasih atas kesempatan, mohon maaf atas kesalahan. Namun kalau itu tentulah ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wassalamualaikum